Sama-sama ya teman Nadia ya. Kita jemput Nadia. Karena Nadia sakit, kita datang ke rumah Nadia. Kita berdoa buat Nadia ya. Sambil nyanyi lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri ya. Kemudian dapat menelaah makna NKRI dan dapat menjelaskan makna NKRI dan memahami makna karakteristik NKRI dan mampu mencerminkannya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian apa yang kalian ketahui tentang NKRI? Ayo. Ada? Ayo coba. Satu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas dengan bermacam adat suku, keyakinan, serta kebudayaan. Iya, betul sekali ya. Jadi NKRI itu merupakan suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas, tersebar dengan bermacam-macam adat, suku, agama, dan budaya ya. Karena kita akan menyaksikan sekilas video tentang NKRI ya, video peristiwa proklamasi NKRI. NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, di video kali ini kita akan belajar dan cari tahu bareng tentang
Maksudnya adalah Indonesia sebagai negara memiliki bentuk negara kesatuan yang benarnya kekuasaan otonominya dimiliki oleh pemerintah pusat yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Agar kamu tahu lebih detail seperti apa, bisa tonton video pembagian kekuasaan atau video bocoran di atas ya. Bentuk negara kesatuan yang digunakan di Indonesia memberikan kebebasan kepada daerah-daerah untuk mengatur urusannya sendiri, atau biasa disebut dengan istilah desentralisasi, seperti urusan politik atau mengatur sumber daya alamnya. Akan tetapi, kontrol penuhnya ada di pemerintah pusat. Bentuk negara kesatuan juga digunakan oleh beberapa negara, seperti Jepang dan Prancis. Dan ternyata bentuk negara bukan hanya negara kesatuan aja loh, ada juga yang namanya negara federasi atau federal, seperti Amerika, Jerman, dan India. Dan juga bentuk negara monarki, seperti Arab Saudi dan Inggris. Nah, jadi bentuk negara yang dijalankan di Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu walaupun daerah memiliki kewenangan tertentu, daerah-daerah tersebut tetap berada di bawah kontrol pemerintah pusat. Selanjutnya tentang republik. Singkatnya, republik adalah bentuk pemerintahan yang pemimpin pemerintahannya diperoleh melalui pemilihan, baik pemilihan secara langsung atau pemilihan tidak langsung. Nah, jadi berbeda banget nih sahabat ini sama sistem kerajaan atau monarki. Kalau sistem kerajaan, pemimpin pemerintahannya ditunjuk atau dibentuk dari keluarga. Kalau republik, pemimpinnya dipilih melalui pemilihan. Secara umum ada dua tipe bentuk pemerintahan republik, yaitu republik presidensial, di mana presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, dan presiden yang terpilih berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Selain Indonesia, negara yang menerapkan sistem pemerintahan republik presidensial adalah Amerika dan Brasil. Kemudian ada republik parlementer. Republik parlementer ini presidennya dipilih oleh parlemen atau badan legislatif bukan melalui pemilihan umum. Dan presiden yang terpilih berfungsi hanya sebagai seremonial saja. Maksudnya seremonial adalah presiden dalam sistem republik parlementer tidak terlibat dalam pengambilan keputusan politik atau administrasi pemerintahan. Jalannya pemerintahan dipegang oleh perdana menteri yang dipilih oleh parlemen. Contoh negara yang menjalankan republik parlementer adalah Jepang dan India. Bentuk pemerintahan republik presidensial yang dijalankan di Indonesia diatur juga oleh yang namanya konstitusi, yaitu sebuah aturan utama yang menjadi acuan untuk aturan-aturan lainnya yang berisi tentang pembagian dan pembatasan kekuasaan, juga menjamin hak-hak warga negara. Konstitusi di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang terjawab ya, kenapa disebut negara kesatuan Republik Indonesia? Karena Indonesia memiliki bentuk negara yaitu negara kesatuan, dan bentuk pemerintahannya adalah republik presidensial yang dijalankan secara konstitusional. Bentuk negara dan pemerintahan yang ada di Indonesia telah disesuaikan berdasarkan pola sosial masyarakat dan tuntutan perkembangan zaman. Sebagai produk buatan manusia, sistem ini tentunya masih jauh dari sempurna. Pasti ada kelebihan dan terdapat celah kekurangannya. Kelebihan yang dimiliki sistem ini sesuai dengan sila keempat di Pancasila yang mengutamakan gotong royong dan musyawarah. Artinya, semua lembaga, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling baku-membaku dalam menjalankan fungsinya. Sementara itu, kekurangan yang harus diperhatikan yaitu sangat dekat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena pemerintahannya berpusat pada eksekutif. Oleh sebab itu, ada kemungkinan pejabat pemerintahan yang diangkat hanya berdasarkan kelihatan bukan kemampuan. Tapi, semoga kekurangan ini bisa diatasi dengan semakin selektif pemilihan dari wakil kita ya, sahabat BINU. Kalau menurut kalian gimana? Apa sih kelebihan dan kekurangan yang ada di sistem pemerintahan Indonesia sekarang? Semoga pembahasan kali ini bermanfaat ya. Sekali
Sampaikan pendapatmu dan jika ada yang salah dari yang Bunda sampaikan, jangan ragu untuk mengoreksinya di kolom komentar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Baiklah, setelah kalian menyaksikan videonya, apa yang kalian rasakan? Gimana perasaannya setelah menyaksikan video tadi? Gimana, Dil? Senang? Meme, gimana, Meme? Senang.
Kita salah mengambil. Bahan bacaannya boleh referensi kita dibagikan ya.
Nabil? Gak ada? Ini nulisnya jawabannya. Mana di bawah, ya? Ya? Lihat gambar jawabannya. Ada gimana? Ya? Di bawah ya? Ini kan tuh jawabannya. Lembar jawabannya. Ya? Ini lembar jawaban ibu hasil fungsi kalian. Jawabannya kalian tulis di sini. Nomor satunya di sini, nomor dua di sini, nomor tiganya ada di sini. Enggak, di sini. Kan? Ya? Udah mau tanya kan? Gimana pemahaman kalian tentang NKRI? Ayo, Nabil. Pemahaman Nabil gimana tentang NKRI itu? Gimana, Bil? Pemahaman Nabil tentang NKRI gimana, Bil? Susah lah soalnya, nggak dengar temannya. Dengar nggak suara Nabil? Enggak ya, apa susah, Bil? Suaranya, Bil. Mana pemahaman Nabil tentang NKRI? NKRI merupakan satu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas. Ya. Terus bermacam ada siklus jalinan serta Budaya. budaya. Ya. Ada yang lain? Tidak ada. Ya, sekarang lanjut lagi. Ada yang sudah kelompoknya? Belum? Ayo, Dela. Dela. Gimana, Dela? Ya, jawabannya tulis di sini. Ya, nih. Kan ada kotaknya nih. Garis kerja di nomor 1, 2, 3. Kemudian nomor 4-nya. Kita baca depan di bawah ya. Dan yang ini jawaban kalian di bawah depannya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya enggak? Ada. Kita stretching dulu ya. Tepuk semangat. Ayo. Tepuk semangat. Lanjutkan. Kalau ada yang sudah boleh lanjut ke kelompok semester. Ya, Nabil. Nabil dulu ya. Soalnya di bawah. Pertanyaannya tadi ya. Atau Nabil nomor 1, kelompok 1. Boleh lah ya mau ambil kelompoknya ya. Kalau kelompoknya Natalia, boleh nomor 2. Kelompoknya Meme, jawaban nomor 3 boleh. Ya. Kita, ayo maju. Bawah ya, bawah. Ini soalnya sama jawaban seperti yang kalian di bawah. Nah, soalnya yang masih ada kalian kan? Semua yang ada ini ya, tapi sendiri. Sini. Ya. Oh ya. Yo Bil, kelompok Nabil. Apa pertanyaannya Bil? Masa tanya nomor 1 ya. Jelaskan makna NKRI yang kalian ketahui. Jadi menurut kelompok kalian ketahui itu seperti apa? Negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik yang wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan pulau dan terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan Australia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan
Kepulauan Siri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan undang-undang. Tepuk tangan buat kelompoknya tadi. Giliran kelompoknya siapa dulu? Kelompok 2, kelompok 3. Bolehlah kelompok ini dulu, ayo. Siapa yang baca? Ayo. Tuh soalnya di bawah ya. Yang lain perhatikan ya jawaban temannya. Nomor 1, susah suara dari temannya kan? Jelaskan makna NKRI yang kalian ketahui. Oke, jawabannya mana nih? Ya, ini. Nah. Ini dari tugas tadi. Oh, ini jawabannya. Negara Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuk republik yang wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan pulau. 2. Mengapa NKRI disebut negara Kepulauan. Karena karena negara Indonesia memiliki wilayah yang terdiri atas banyak pulau. kemudiannya Ya. Tuliskan isi pasal 25 kemudian dasar negara Indonesia 1945 pastinya. Nih, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri Nusantara dan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan undang-undang. Undang 4. ya cukup. Ada kelompoknya material.